Ia langsung berdiri saat mendengar pintu apartemen dibuka. Tak lama kemudian, Ian melihat Taeyong sedang berjalan ke arahnya, namun langkah Taeyong tampak lemah. Wajahnya tertunduk membuat Ian bergegas menghampiri Taeyong dan berdiri di hadapannya. Taeyong menghentikan langkahnya, perlahan dia mendongak, lalu terdiam memperhatikan sosok Ian di depannya. Saat ini ada yang berbeda dari wanita itu. Taeyong pun memperhatikan Ian dari kaki sampai kepala. Wanita itu terlihat menggunakan dress berwarna putih dengan rok di atas lutut. Melapisinya dengan sweater berwarna coklat dan motif bunga yang terlihat cocok dengan kulitnya yang putih. Ian juga memberikan rambutnya tergerai, dan demi apapun Taeyong belum pernah melihat Ian secantik ini sebelumnya. Ian panggil Taeyong dengan nada pelan. Ian mendongak menatapnya. Taeyong tidak menjawab. Pria itu sudah malah semakin mendekati Ian, lalu menarik tubuh Ian dalam pelukan hangatnya. Ian panggil Taeyong lagi. Kali ini wajahnya menunduk lemah. Karena Ian berkerut samar, bingung dengan sikap Taeyong. Ian turut melingkarkan kedua tangannya di tubuh Taeyong membalas pelukan itu, lalu bertanya, ada apa? Ian, ya, nada bicara Taeyong melemah. Sejak kita menikah, kenapa kau tidak ingin aku tidur bersamamu? Pertanyaan Taeyong membuat Ian tertegun. Taeyong tersenyum tipis, senyuman tipis yang tidak memiliki makna. Bukankah jika kita tidur bersama, aku bisa selalu memelukmu seperti ini? Aku akan menciummu sebelum tidur. Aku tidak akan membiarkanmu kedinginan. Aku juga akan selalu menemanimu saat kau tidur. Kau tinggal tunggu di sini. Ada yang menatapnya. Aku akan mengganti baju. Setelah itu kita pergi jalan-jalan. Dia berniat pergi, tapi Ian tiba-tiba menahan tangannya. Saat Taeyong menoleh, Ian langsung memeluknya. Jangan bicara seperti itu lagi, kumohon. Ia tidak tahu sejak kapan matanya terasa memanas. Bahkan dalam hitungan berapa detik, Ian merasa benda cair itu jatuh dari sudut matanya, mengalir membasahi pipi. Maafkan aku, Taeyong, maaf jika aku tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba kau bicara seperti itu. Tapi kumohon percaya pada aku, Taeyong. Aku mencintaimu. Aku ingin kau tetap menjadi suamiku. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Aku ingin kau tetap ada di sisiku. Taeyong, sebelum kau datang di kehidupanku, tidak ada yang peduli padaku. Teh menatapnya dalam. Dia melihat wajah Ian yang basah dengan air mata, membuat perasaan bersalah memenuhi dadanya. Entah kenapa dia merasa menyesal atas ucapannya, atas dugaannya yang mengira jika Ian benar-benar tidur dengan pria yang bodoh. Seharusnya Taeyong tidak bertanya seperti itu. Bukankah ia sudah berjanji dia akan melindungi Ian, menjaga Ian, percaya pada Ian apapun yang terjadi? Tapi apa yang baru saja dia katakan? Dia telah berprasangka buruk pada Ian. Taeyong lalu meletakkan kedua tangannya di pundak Ian sembari menatap wanita itu. Ian, ya, jangan menangis, maafkan aku. Aku tidak akan bertanya itu lagi padamu. Ian tidak menjawab, dia justru menarik dengkul Taeyong lalu mempertemukan bibir mereka, mencium Taeyong dengan lembut, dan pria itu pun akhirnya membalas perlakuannya.
Taeyong terdiam namun perlahan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Kali ini Taeyong tersenyum bahagia. Taeyong mengangguk sambil menangkap wajah Yen. Ibu jarinya mengusap sisa-sisa air mata di wajah Yen dengan lembut. Aku akan memelukmu, aku akan menemani dan menjagamu malam ini, ucap Taeyong kemudian menarik pinggang Yen, membawa wanita itu dalam pelukan yang hangat. Yen menutup mata dan melambungkan kedua tangannya di leher Taeyong erat. Aku mencintaimu, Taeyong. Senyum Taeyong semakin mengembang. Ya, aku juga mencintaimu, Yen. Semua itu terlihat pas di tubuh tinggi Taeyong, dan sungguh pria itu menjadi pria berkacamata paling tampan yang pernah Yan lihat sepanjang hidupnya. Dengan senyuman lebar, Taeyong bergegas menghampiri Yan, lalu mengalungkan tangan Yan di lengannya sembari menatap wanita itu. Kita pergi sekarang? Tanya Taeyong. Yan tersenyum tipis, lalu tangannya yang terbebas dan terulur untuk merapikan rambut jamur Taeyong. Sekarang, jawabnya, lalu mengalungkan kedua tangannya erat di lengan Taeyong. Melihat senyuman Yan yang semakin lebar, membuat Taeyong tak tahan untuk tidak memberikan ciuman di bibir wanita itu. Ya, Taeyong menciumnya selama membuat kepala Yan sedikit mundur akibat serangan mendadak itu. Taeyong memberikan ucapan hangat di pipi Yan. Kedua alis Taeyong bertaut samar. Kenapa? Tanyanya polos. Kita juga berciuman saat di pesta pernikahan. Banyak orang di sana dan mereka bertepuk tangan. Saat kita jalan-jalan nanti, bagaimana jika aku menciummu di depan orang banyak? Yan menatap Taeyong tak percaya. Apa mereka akan bertepuk tangan juga untuk kita? Tanya Taeyong menahan senyuman. Yan kembali memukul lengan atas Taeyong, kali ini dengan kuat, dan berhasil membuat pria itu meringis karenanya. Yan, dia sakit. Yan mendengar, jangan pernah menciumku depan umum lagi. Aku bilang jangan. Aku tidak mau jalan-jalan bersamamu jika kau seperti itu, ancam Yan. Yan, Taeyong menatapnya cemas. Ya sudah, Yan menghembuskan nafas lega pada akhirnya. Kalau begitu kita pergi sekarang, ucapnya lalu menarik lengan Taeyong, namun Taeyong tak kunjung bergerak dari tempatnya. Ian pun kembali menatap Taeyong dan menatap pria itu dengan tatapan bingung. Kenapa kau diam saja? Cepat, ini sudah sore. Aku tidak mau pulang terlalu malam hari ini. Taeyong tidak menjawab, dia justru mengulum senyuman membuat Ian menatapnya semakin bingung. Satu kali lagi, guman Ian. Kedua alis Ian sedikit terangkat. Apa? Aku tidak boleh menciummu di luar, jadi sekali lagi. Ian mendelik, berniat menegur, namun satu tangan Taeyong lebih dulu menarik tengkuknya mempertemukan bibir mereka. Kemudian pria itu memberikan ciuman dalam dan intens di bibirnya. Ian mengajak Taeyong menaiki bus. Meskipun pada awalnya Taeyong menolak, pria itu beralasan jika selama ini dia tidak pernah menaiki bus karena keluarganya melarang. Taeyong adalah orang yang banyak menghabiskan waktu di rumah. Jika dia ingin pergi, biasanya menggunakan mobil pribadi milik ayahnya. Namun sangat mudah bagi Ian membujuk pria itu agar menuruti keinginannya hanya dengan memasang wajah kecewa. Taeyong langsung menurut dan bersedia menaiki bus itu. Sayangnya bus yang mereka tumpangi sedang penuh, jadi mereka harus berdiri berhimpitan dengan orang-orang lainnya. Meskipun berjalan cukup lama, tapi Taeyong tidak merasa lelah karena sepanjang perjalanan Ian terus memeluknya, membuat Taeyong berpikir ternyata naik bus tidak seburuk yang dia pikirkan. Sepertinya ini adalah awal yang menyenangkan untuk jalan-jalan pertama yang mereka lakukan.
Taeyong akan memandangi Yen dengan senyuman penuh arti membuat Yen terkadang mendorong pipi Taeyong agar pria itu berhenti memandanginya. Yen malu dengan beberapa orang yang sesekali memandangi mereka, namun Taeyong justru bahagia melihatnya. Setelah menonton film, mereka pergi ke rental game yang paling besar di kota itu. Tempat itu sangat ramai, banyak permainan yang bisa mereka coba, tapi nyatanya baik Ian maupun Taeyong, mereka sama-sama tidak pernah lagi ke tempat seperti itu dan mereka terlihat seperti pasangan bodoh yang hanya saling bergandengan sembari memperhatikan orang-orang yang sibuk bermain game. Meskipun pada awalnya Taeyong terus kalah, tapi setelah lama mencoba, Taeyong akhirnya berhasil. Dia bahkan mengajari Ian cara memainkan game itu dengan membiarkan Ian berdiri di depannya, lalu setelah Ian bisa bermain sendiri, Taeyong hanya memeluk wanita itu dari belakang dan terus memberikan dukungan pada Ian berupa seruan dan tawa semangat. Langit mulai gelap, mereka pergi ke restoran untuk mengganjal perut yang sudah lapar. Mereka duduk di bangku restoran yang terletak paling sudut di ruangan itu. Tanpa ragu, Taeyong menyuapkan makanan pada Ian hingga wanita itu membalas menyuapi dirinya. Mereka tersenyum, terkadang tertawa saat Ian sengaja mengotori sisi mulut Taeyong dengan saus. Mereka menikmati waktu bersama berdua tanpa memperdulikan orang di bangku restoran yang memandangi mereka, memperhatikan mereka dengan tatapan yang berbeda. Apa yang berpikir bahwa mereka hanya teman, ada yang berpikir bahwa mereka hanya kakak adik. Ada juga yang berpikir ia adalah wanita cantik yang malang karena memiliki pasang laki-laki yang berpenampilan seperti Taeyong. Mungkin dari segi kelakian, pria itu tampak normal, tapi dari gerak-gerik, cara bicara, bahkan tatapan membuat beberapa orang di restoran itu sadar Taeyong adalah seseorang yang memiliki kekurangan. Dan Choi Sobin adalah salah satu yang menyadarinya. Ya, Sobin duduk di bangku tak jauh di belakang Yen dan Taehyung. Pria itu bersandar pada kursi, melipat kedua tangannya di dada sejak kedatangan Yen dan Taehyung sekitar kurang dari 1 jam yang lalu. Sobin tidak melepaskan tatapan tajamnya pada mereka. Sobin menatap penampilan Yen dan itu membuatnya tak habis pikir. Wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya, wanita yang selalu ke bar dengan pakaian minim, sekarang justru berpenampilan layaknya wanita baik-baik. Sobin tersenyum miring melihatnya. Lalu saat Sobin memperhatikan Taeyong yang sedang menuangkan minum untuk Yen, menatap Taeyong dengan meneliti membuat banyak pertanyaan bermunculan di kepala Sobin. Siapa pria yang bernama bersama Yen, apa hubungan mereka, dan apa yang terjadi pada Yen sebenarnya, sampai dia merubah penampilannya hanya untuk pria yang terlihat tidak normal itu. Begitupun saat Sobin memperhatikan Yen yang sedang membersihkan sisi bibir Taeyong dengan tisu. Yen bahkan menunjukkan senyuman yang belum pernah Sobin lihat, membuat Sobin berpikir, sepertinya Yen juga menganggap pria itu sebagai orang yang istimewa dalam hidupnya. Pria seperti itu, apa Sobin baru saja melihat Ian memberikan senyumannya pada pria berkacamata yang memiliki kekurangan itu. Sobin melihat Ian dan Taeyong baru saja berdiri dari kursi mereka. Bersamaan dengan itu, Sobin melihat ponselnya di atas meja bergetar. Sobin lalu meraih benda itu dan menjawab panggilan tanpa melihat nama yang tertera di sana. Sambil memandang Ian dan Taeyong yang berjalan menjauh, Sobin lalu mendengar seseorang berbicara di dalam telepon.
Sobin hanya diam-diam masih menatap sosok Yen dan Taeyong yang keluar dari pintu restoran. Lalu saat Taeyong dan Yen sudah tidak tampak lagi dalam pandangannya, Sobin mendengus dan menjawab, "Kita putus." "Apa? Ya, kita baru saja menjalin hubungan ini 2 minggu. Kwon Sung-mi, kau benar-benar wanita yang membosankan," ucap Sobin dengan ketus. "Urus saja keluargamu dan jangan pernah hubungi aku lagi." "Sabina, kita bakal sudah melakukan itu di apartemenmu 1 minggu yang lalu. Tapi kenapa kau tiba-tiba..." Sobin memutus sambungannya begitu saja. Dia langsung menyambar jaketnya dan bergegas pergi. Melangkah dengan langkah cepat seraya menatap jejak kepergian Yen dan Taeyong dengan mata yang tajam dan dengan senyuman miring yang tersungging di bibirnya. Lalu dia bergumam, "Jangan harap kau bisa pergi dariku, Yen."